Ukraina telah mempersiapkan ini berbulan-bulan, perlahan melemahkan mesin perang Rusia dan pasukan Putin. Sekarang, Ukraina menyerang, menerobos garis depan Rusia dalam satu serangan brutal. Ukraina telah membuat luka sepanjang 95 km di pertahanan Rusia. Ini benar-benar memalukan bagi Rusia. Ketika garis depan Rusia terbuka, Ukraina merebut kembali wilayahnya dan memaksa Rusia mundur. Setelah Rusia baru-baru ini kehilangan terminal Starlink ilegal yang mereka gunakan untuk segala hal, mulai dari komunikasi dasar di medan perang hingga serangan drone jarak menengah dan jauh, Ukraina memanfaatkan kesempatan ini dengan melancarkan serangan di 3 sektor sepanjang garis depan sekitar 1.100 km atau 684 mil. Ukraina telah mengusir pasukan Rusia dan merebut kembali wilayah yang dulu dikuasai Rusia selama berbulan-bulan. Data ini memalukan bagi Putin. Per 16 Februari, Ukraina membebaskan lebih dari selusin permukiman dalam seminggu dan tampaknya mendekati pusat pertahanan utama Rusia saat tentaranya melakukan perburuan. Keberhasilan terbesar Ukraina ada di Zaporizhia, di mana serangan gabungan infanteri, drone, dan tim transportasi lapis baja merebut kembali 5 desa. Kita akan membahas pusat pertahanan itu lagi nanti. Di sepanjang garis pertempuran, sepanjang 30 km atau 19 mil dekat kota Huliapola, pasukan Rusia di wilayah itu terpaksa mundur. Pasukan itu mundur menyeberangi Sungai Hidur, sungai yang butuh berbulan-bulan untuk dilewati, sehingga keuntungan musim panas lalu hilang. Ini kemenangan besar bagi Ukraina dan Euromaidan Press punya detail lebih lengkap. Media tersebut menunjukkan bahwa Rusia telah menghabiskan sekitar 2 bulan untuk melakukan serangan ke arah Oleksandrivka dan Huliapola, merebut Huliapola untuk memungkinkan serangan ke barat dan barat laut. Namun, sesuatu berjalan tidak sesuai rencana bagi Rusia sekitar tanggal 8 Februari yang bukan kebetulan bertepatan dengan saat Rusia kehilangan akses ke Starlink. Serangan ke arah-arah ini hampir terhenti. Ukraina melihat sebuah peluang dan menyerang dengan keras di sektor Oleksandrivka. Ukraina menyerang ke arah tenggara, memaksa pasukan Rusia keluar dari permukiman Orestopil dan Oleksivka, yang membuka jalan untuk kemajuan menuju Turova dan Berezova, menurut laporan Euromaidan Press. Sungai lain juga berperan di sini, kali ini Sungai Yanchor. Pasukan Ukraina bergerak di sepanjang sungai itu, merebut kembali permukiman Yehorivka, Slohoda, Ribna, Vishneva, dan Pershotrevneva. Saat ini, tambah Euromaidan Press, Ukraina tampaknya sedang berupaya membebaskan permukiman Profilna dalam upaya yang jelas untuk mendorong pasukan Rusia mundur melintasi satu sungai lagi. Upaya lain Ukraina terjadi di utara Huliapola ke arah Sungai Hidur. Kami menyebutkan pasukan Ukraina berhasil menyeberangi sungai dan merebut kembali Kozybseva serta Ternovarta saat mendorong Rusia mundur. Dorongan paralel juga berfokus pada sungai yang sama. Ukraina berhasil merebut Praluki dan Olonokostiantonivka, lalu maju ke Varvarivka yang sebagian sudah dikuasai Ukraina. Selain itu, Ukraina juga menyerang zona yang dikuasai tentara gabungan ke-58 Rusia, menurut Euromaidan Press. Namun, belum diketahui apakah Ukraina berhasil memperoleh kemajuan signifikan dalam merebut permukiman dalam serangan ini. Namun, Ukraina berhasil memukul mundur unit-unit Rusia di wilayah Stepnohirsk, Lukyanivska, dan Primorska, serta secara langsung menghentikan serangan Rusia di sepanjang poros Stepova-Pavlivka. Jika serangan ofensif Rusia berhenti, Ukraina bisa punya lebih banyak peluang untuk serangan balasan. Kami pernah bilang, berhentinya serangan unit Rusia membuka peluang seperti yang terlihat seminggu terakhir, dan kini makin banyak peluang terbuka. Semakin banyak wilayah yang diduduki Rusia terancam. Kami sudah mengatakan bahwa ini adalah hal yang memalukan bagi Rusia. Tadi di video ini, itu bahkan masih meremehkan keadaannya. Ini adalah skenario kiamat bagi pasukan Rusia. Para komandan yang sebelumnya dengan bangga melaporkan kepada atasan mereka bahwa wilayah telah direbut, sekarang harus kembali dan mencoba menjelaskan bagaimana semua wilayah itu bisa hilang. Prajurit yang dikorbankan ke mesin penggiling daging perang ini dianggap tak berharga, persis seperti perlakuan Putin. Ukraina telah melakukan dalam 1 minggu
apa yang butuh waktu lebih dari 2 bulan bagi Rusia untuk melakukannya. Dalam beberapa menit lagi, kita akan membahas bagaimana Ukraina berhasil melakukan semua ini. Pertama, kita memiliki beberapa angka lagi yang membuat situasi Rusia yang sudah genting menjadi bencana. Anda mungkin sudah bisa menebak, membebaskan begitu banyak desa, berarti kemajuan Ukraina selama minggu menjelang 16 Februari sangat besar. Euromaidan Press memberikan satu angka yang mencatat bahwa Ukraina berhasil merebut kembali 9,5 km atau sekitar 5,9 mil wilayah dari Rusia. Di seluruh area garis depan tempat Ukraina melancarkan serangan balasan, itu sudah sangat mengesankan. Bahkan lebih baik lagi, seperti yang dijelaskan Franz, 24 serangan balik ini berarti sesuatu yang lebih besar dari itu. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, Ukraina merebut kembali 201 km persegi atau sedikit lebih dari 77,6 mil persegi dari Rusia, yang merupakan pencapaian terbesar yang diraih Ukraina selama sekitar 2,5 tahun perang. Terakhir Ukraina merebut wilayah sebanyak ini saat serangan balasan musim panas 2023 yang akhirnya gagal. Namun, serangan balasan itu bertujuan merebut kembali sebanyak mungkin wilayah. Ini berbeda. Ukraina berhasil merebut banyak wilayah dalam waktu singkat. Ada tujuan spesifik di balik pembebasan ini yang akan kami jelaskan jika Anda menonton hingga akhir video. Mari kita bahas bagaimana Ukraina berhasil melakukannya. Ada 2 faktor utama yang berperan, salah satunya yang sering kami sebut Starlink. Penutupan Starlink memainkan peran besar dalam apa yang berhasil dilakukan Ukraina, seperti yang dijelaskan oleh Preston Stewart dalam analisis mendalamnya tentang terobosan Ukraina. Dia menyebut analis lain mencatat hilangnya Starlink oleh Rusia membuat drone mereka tak bisa terbang. Itu hanya sebagian benar dan mungkin tak terkait dengan tindakan Ukraina. Beberapa drone Rusia memakai Starlink. Namun menurut Stewart, kebanyakan drone yang menggunakan Starlink adalah drone jarak jauh dan menengah untuk menyerang Ukraina. Di garis belakang, operator drone FPV Rusia tampaknya masih beroperasi di Zaporizhia, wilayah yang baru direbut kembali Ukraina. Namun, Anda bisa berpendapat kehilangan drone jarak menengah membuat Rusia tak mampu melemahkan serangan Ukraina mendatang. Jauh lebih penting di sisi Starlink adalah hilangnya komunikasi yang dialami oleh tentara Rusia. Starlink telah mengganggu komunikasi dan memengaruhi penggunaan beberapa drone, kata Stewart. Pertimbangkan maknanya bagi Rusia. Sepanjang 2025 hingga 2026, mereka mengirim unit penyusup kecil untuk membangun pertahanan lemah di Ukraina. Para penyusup itu sepenuhnya bergantung pada komunikasi dari komando untuk mengetahui kemana mereka harus pergi, apa yang harus mereka lakukan, dan kapan, atau apakah bala bantuan akan datang untuk membantu mereka mengubah pijakan kecil yang mereka bentuk menjadi garis pertempuran yang sebenarnya. Dengan Starlink diambil dari Rusia, semua komunikasi hilang, menyisakan kelompok kecil tentara Rusia bergerak tanpa arah. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi atau apa yang seharusnya mereka lakukan selanjutnya. Mereka hanya bisa bersembunyi di pertahanan seadanya dan berharap pasukan Ukraina tidak menemukan mereka. Akhirnya, itu tidak berjalan baik bagi para penyusup. Alasan kedua, Ukraina bisa melakukan serangan balasan luar biasa adalah karena mereka mengadopsi strategi baru menghadapi infiltrasi Rusia, jelas Stewart, sambil menyoroti bahwa Ukraina juga mengembangkan taktik baru. Mereka membentuk unit-unit kecil sendiri yang pergi menjalankan misi pencarian dan penghancuran untuk benar-benar menghancurkan para penyusup di wilayah mereka. Menurut Stewart, kelompok ini terdiri dari satu peleton, sekitar 12 hingga 20 tentara, bertugas menembus zona abu-abu yang diklaim Rusia dan menghilangkan jejak penyusup. Saat mereka bergerak, mereka memiliki intelijen yang sangat rinci tentang area yang mereka masuki dan mereka memiliki tujuan yang sudah ditetapkan. Lewati deretan bangunan, bersihkan hingga ke sini, lalu berhenti dan berkumpul kembali, jelas Stewart tentang pendekatan Ukraina. Ini metode yang sistematis dan terbukti sangat efektif menghadapi kelompok infiltrasi yang digunakan Rusia untuk mengklaim wilayah yang hampir tidak mereka kuasai. Sebelum Ukraina melancarkan serangkaian serangan balasan yang menghancurkan, Rusia sudah terlalu memaksakan diri di garis depan, sementara Ukraina menggabungkan fleksibilitas dengan unit-unit yang lebih kuat. Ukraina masuk diam-diam untuk menghancurkan pasukan Putin dan merebut wilayah. Seorang tentara Ukraina mengatakan kepada Army Inform,
kami memburu penempel stiker bendera dan menghancurkan mereka. Prajurit itu adalah Kolonel Vladislav Voloshin, yang merupakan juru bicara pasukan pertahanan Ukraina di selatan, yang beroperasi di arah Huliapola dan Oleksandrievka. Tapi kita telah melihat Ukraina merebut kembali begitu banyak wilayah dalam seminggu terakhir. Saat kami menemukan kelompok yang menyusup, kami membersihkan permukiman tersebut. Voloshin menegaskan permukiman itu selalu di bawah kendali kami dan Rusia tak pernah menguasainya. Kami hanya mencari dan menghancurkan penempel stiker bendera yang menyusup. Dengan kata lain, Ukraina sedang mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka dan mereka merebut kembali wilayah itu dari pasukan Rusia yang sejak awal pun nyaris tidak menguasainya. Sebentar lagi, kami akan menjelaskan apa yang sebenarnya ingin dicapai Ukraina dengan serangkaian serangan balasan ini. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah The Military Show dan kami memberikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama saja. Langganan hari ini untuk pembaruan harian terbaru. Sebagai respons atas pencapaian Ukraina minggu lalu, Rusia memberikan tanggapan yang lemah. Kementerian Pertahanan tetap bungkam, artinya para blogger militer Rusia yang harus mencoba menjelaskan kerugian besar Rusia. Sebagian besar dari mereka melaporkan sesuatu yang mendekati kenyataan situasi tersebut, kata Stewart. Ada satu orang, seorang pria bernama Yuri Podolyaka, yang dengan putus asa mencoba mengecilkan pencapaian Ukraina dengan menggambarkannya sebagai upaya melakukan sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak dicoba oleh Ukraina. Stewart mengutip Podolyaka yang mengklaim serangan Ukraina kurang efektif. Sambil mengabaikan wilayah yang direbut, sang blogger menyatakan Ukraina justru terhenti di seluruh lini depan. 24 jam terakhir telah menunjukkan hal itu. Korps serbu angkatan bersenjata Ukraina tidak hanya gagal meraih keberhasilan yang dibutuhkan, tetapi juga jelas tidak lagi mampu melakukan aksi serangan balasan yang serius. Stewart mengutip blogger militer yang menyatakan, meski lebih banyak desa dibebaskan, dampak kerugian sebelumnya mulai terasa. Unit angkatan bersenjata Rusia jelas siap dan mampu melakukan serangan balasan sendiri. Serius Yuri, itu yang kamu pilih. Ini justru kebalikan dari kenyataan. Seperti dijelaskan Stewart, klaim Podolyaka juga bertentangan dengan blogger militer Rusia lainnya. Sepertinya ada sedikit proyeksi di sini, atau Podolyaka salah menilai tindakan Ukraina minggu lalu. Seolah-olah ini adalah semacam serangan balasan besar-besaran, seperti yang terjadi pada musim panas 2023, tetapi seharusnya merebut kembali wilayah yang luas, padahal sebenarnya tidak demikian. Ukraina terlalu cerdas untuk mengorbankan puluhan ribu tentaranya demi hal itu. Ukraina punya rencana yang lebih penting untuk wilayah yang sudah dibebaskan. Rencana itu bisa dirangkum dalam satu kata, stabilisasi. Apa yang dilakukan Ukraina dengan seluruh serangan balasan ini adalah mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi nanti pada tahun 2026. Seperti yang dicatat oleh Euromaidan Press, Ukraina dengan sangat cerdik membatasi serangannya hanya di zona taktis yang juga dikenal sebagai zona abu-abu, di mana pertempuran sedang berlangsung. Dalam arti tertentu, Podolyaka benar ketika dia mengatakan bahwa Ukraina belum mampu mengkonsolidasikan keuntungan yang telah diraihnya untuk memungkinkan dorongan yang jauh lebih dalam ke Zaporizhia. Konstantin Mashavets, yang dikutip oleh Institute for the Study of War, menyampaikan hal serupa hanya saja dalam kasus Mashavets. Dia tahu Ukraina tidak berusaha mengkonsolidasikan, tapi menstabilkan area paling kacau di front Zaporizhia. Kenapa? Rusia bersiap melancarkan serangan lagi pada musim panas 2026. Tujuan utama Ukraina kini adalah mengacaukan jadwal serangan Rusia, menurut laporan Mashavets pada 5 Februari. Apapun yang bisa dilakukan Ukraina untuk menunda serangan itu dalam hal waktu peluncurannya akan mengurangi peluang yang dimiliki pasukan Putin untuk merebut wilayah. Saat cuaca mendukung di Ukraina, musim panas menghadirkan tanah kokoh, perlindungan pohon, serta operasi malam tanpa risiko hipotermia. Dan Ukraina ingin memastikan bahwa mereka siap untuk serangan yang akan datang ketika kondisi mendukung. Sebuah serangan Rusia, ISW melaporkan bahwa sebagian dari serangan musim panas Rusia akan berfokus pada arah Orokhiv, Zaporizhia. Karena itu, Rusia berbulan-bulan mencoba merebut wilayah yang baru saja direbut kembali Ukraina minggu lalu. Kiev Post menambahkan Rusia
berencana mengerahkan 100.000 tentara untuk serangan ini. Kemungkinan diambil dari cadangan strategis negara itu. Putin menetapkan tenggat ketat untuk serangan di Zaporizhia, namun Rusia hampir pasti tak bisa memenuhinya sebelum musim panas. Wilayah yang hilang harus direbut kembali agar serangan sesuai skala yang diinginkan Putin bisa dilakukan. Bulan-bulan mendatang yang seharusnya dipakai untuk persiapan dan kemajuan lebih dalam, kini harus dipakai melakukan hal yang sama persis dengan yang Rusia kira sudah dicapai beberapa bulan lalu. Sekarang Rusia berada dalam situasi serba salah. Rusia enggan memakai cadangan strategis yang mereka bangun sejak 2025 untuk merebut wilayah yang dibebaskan Ukraina. Cadangan itu seharusnya dikhususkan untuk ofensif musim panas. Semakin banyak Putin mengambil cadangan, serangan Rusia berikutnya jadi makin tidak efektif. Namun, di sisi lain, membiarkan wilayah yang telah dibebaskan tetap berada di tangan Ukraina, berarti pijakan yang dibutuhkan Rusia untuk melancarkan serangan tersebut sejak awal telah runtuh. Musim panas akan dipakai untuk merebut kembali wilayah yang hilang sebelum melangkah lebih jauh. Ini menggagalkan rencana Putin menggunakan wilayah yang direbut sebagai alat tawar dalam negosiasi damai. Langkah Ukraina memaksa Rusia mundur secara memalukan sangat brilian. Namun, seperti dijelaskan sebelumnya, strategi Ukraina menstabilkan garis depan bukan berarti mereka berhenti merebut wilayah dari Rusia, setidaknya untuk saat ini. Menurut Stewart, desa Uspanivka mungkin menjadi target berikutnya Ukraina. Itu masuk akal. Desa itu adalah pusat pertahanan Rusia, kemungkinan juga simpul logistik bagi serangan Rusia ke wilayah Zaporizhia. Menguasai pertahanan itu akan makin melemahkan Rusia, membuat Putin semakin sulit meraih keuntungan yang dicari selama musim panas. Kehilangan Uspanivka akan sangat merugikan Rusia, karena mereka telah menguasai permukiman itu sejak awal November 2025 dan menggunakannya untuk menghalangi unit Ukraina di wilayah Novomykolaiv. Kita mungkin akan melihat satu dorongan lagi dari Ukraina ke Uspanivka, tapi kemungkinan besar itu jadi akhir serangan balasan ini. Setelah permukiman itu direbut, Ukraina akan mengalihkan fokusnya untuk melakukan apa yang perlu dilakukan guna mempersiapkan diri menghadapi musim panas. Apa yang sebenarnya kita lihat di sini adalah Ukraina menghilangkan isu zona abu-abu dari perhitungan. Konsep zona abu-abu cukup baru dan mengemuka selama perang Ukraina. Hal ini muncul setelah taktik infiltrasi Rusia. Sebelum perang ini, konsep garis pertempuran sudah mapan. Setiap pihak akan membangun pertahanan di sepanjang garis yang stabil, dengan serangan yang diatur untuk mendorong garis itu maju atau mundur, tergantung apakah serangan dilakukan oleh pihak pendudukan atau pihak bertahan. Namun di Ukraina, garis pertempuran menjadi kabur. Zona abu-abu yang sering kali membentang bermil-mil telah tercipta, di mana tidak ada pihak yang dapat mengklaim secara sah suatu wilayah, karena keduanya beroperasi di dalamnya. Misalnya, satuan Rusia yang menyusup ke belakang garis pertempuran bisa bermalam di wilayah yang masih dipatroli drone Ukraina. Wilayah itu belum dikuasai Rusia. Rusia hanya memiliki pijakan yang akan dihancurkan setelah penyusup ditemukan. Penciptaan zona abu-abu ini memungkinkan Rusia menabur benih kekacauan di wilayah belakang Ukraina. Hal ini kemudian memaksa Ukraina untuk melakukan hal-hal seperti mengerahkan pasukan penyerang untuk melakukan serangan balasan yang telah kita lihat dalam minggu menjelang 26 Februari. Meskipun serangan balasan itu efektif, Ukraina sebenarnya lebih memilih untuk tidak harus berurusan dengan zona abu-abu. Ukraina ingin garis pertahanan stabil dan kendali wilayah penuh untuk membangun benteng pertahanan. Itulah yang kemungkinan besar akan kita lihat dari Ukraina sebelum atau setelah pembebasan Uspanivka yang tampaknya direncanakan. Seperti yang disorot oleh Euronews, Rusia sudah kesulitan untuk merebut titik-titik persiapan yang dibutuhkannya untuk ofensif musim panasnya. Ukraina berhasil merebut beberapa titik potensial lewat serangan balasan mengejutkan. Wilayah yang telah dibebaskan akan diperkuat dan dijadikan titik pertahanan untuk menghancurkan tentara Rusia yang mencoba merebut kembali. Akibat dari semua ini, garis depan, seperti yang kita ketahui, semakin menjauh dari Zaporizhia, lapor Stewart. Langkah itu memungkinkan Ukraina memperkuat benteng dan menciptakan zona bunuh di wilayah yang telah dibebaskan. Hal ini akan membantu Ukraina melemahkan pasukan Rusia saat musim panas, memaksa Rusia membayar mahal dengan darah untuk mempertahankan wilayah yang dianggap sudah dikuasai Putin dan kroninya. Zona bunuh ini tersebar di seluruh garis depan hingga 15 km
memaksa penyusup Rusia mempertaruhkan nyawa di tangan Ukraina. Setiap kali mereka maju, selalu ada kemungkinan drone mengawasi. Kini Ukraina memiliki jaringan lebih dari selusin permukiman dan jumlahnya mungkin akan bertambah. Itu bisa jadi zona bunuh brutal yang menghancurkan Rusia di musim panas, bahkan lebih luas dari serangan balasan Ukraina di Zaporizhia. Ini adalah kecemerlangan strategi perang Ukraina. Ukraina membebaskan wilayah dan menerapkan strategi jenius melawan Rusia dengan drone serta sistem militer modern untuk menimbulkan banyak korban. Anda dapat mempelajari strategi tersebut yang akan menjadi fase kedua dari serangan balasan Ukraina di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis perkembangan terbaru perang Ukraina. Terima kasih telah menonton.